Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana Soro Minang TV, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita langsung dari tanah ranah itu, yaitu Sumatera Barat, yang didampingi oleh salah satu tokoh yang sangat sentral di Sumatera Barat itu sendiri. Sebelum kita berbincang-bincang, tentu seperti biasa di sana Soro Minang TV, kami Opur Soro Minang TV beserta narasumber kita mendoakan di sana sadonya supaya dalam kegiatan sehari-hari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Betul. Setelah itu kita juga meminta kepada pemirsa Soro Minang TV untuk like, subscribe, follow akun fanpage dan akun channel YouTube Soro Minang TV, dan memberikan komentar serta men-share sebanyak-banyaknya, terutama di program istimewa bersama tokoh kita pada saat ini, yaitu Buya Mahyeldi ya, Buya Mahyeldi. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya tentu terutama di sana kita yang ada di Sumbar Bu Ompret. Oh iya. Tentu nggak penasaran sekali. Nah, Ya. hebatnya Soro Minang TV gue dari Batam nih cari Buya Gori enak. Aku lah cerita buku Buya kan. Untuk itu di sana Soro Minang TV saksikan live streaming kami di Suara Minang TV, suara orang awam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tentu di masa kampanye itu agak sedikit, bahkan lebih banyak kegiatan dalam hari ke hari dalam 1 bulan terakhir. Kondisi Ya. Buya seperti apa? Ya, alhamdulillah kita sehat-sehat sampai kini, lagi sehat-sehat, bisa melakukan kegiatan, dan barusan selesai baru sampai dari Mentawai. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan harian. Iya. Mohon doa kepada Dun Sanak di masa berado untuk ambo bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Masya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buya, sebelum kita bertanya Ompret ya, awak untuk awal-awal nggak ringan-ringan sekitar. Ringan-ringan, jam Buya tak kaji. Iya. Ompret membuat flyer judulnya ngeri banget. Garin menuju Garin masjid, Garin masjid jadi gubernur. Tapi kan mahal aja nih. Oh lah jadi ya. Mahal jadi. Sebelum ada sebuah video yang cukup viral yang dalam tanda petik tidak usah Anda sebutkan video tersebut, yang kadang-kadang membuat kita masyarakat Minang yang dalam tanda petik cukup beradab, pengertian itu cukup viral dulu ya. Ambo pingin memastikan saja Buya sebelum kita cerita negak barek saya kena. Iya, betul. Cerita ringan-ringan dulu. Ringan-ringan ya. Buya, ada ndak memang di dalam salah satu episode kehidupan Buya di masa lalu sebelum jadi gubernur lah, atau bahkan sebelum mahasiswa, memang ada kehidupan yang seperti itu Buya, membantu masjid, berkhidmat di sebuah masjid, di dalam rangka membantu bagaimana masjid itu bisa bersih, sejahtera dan segala macam. Memang ada lah hal yang demikian. Iya, membana. Saya memang ambo pernah menjadi garim di dahulu, dan kemudian karena memang ketika ambo bagi tahu ke orang tua ambo kan kuliah, orang tua bagi tahu ya nggak mungkin kita keluar kuliah karena memang ya kuliah itu kadang. Ya Allah. Nah, waktu itu bagi tahu ya kan kita punya Allah, dan kemudian maka selama tidak perlu khawatir ya, dan insya Allah akan ada jalan. Nah, waktu itu salah satunya ambo adalah menjadi garin kakek di rumah kitchen kan. Risiko. Iya, itu Berarti di Padang Kota berarti. di Padang Kota ketika ambo kuliah. Kalau boleh bernostalgia ke masa lalu, Tombaraki kira itu Buya. Itu tahun 86 ambo kuliah pertama. Kuliah ya. Ya, 86, 87. Jadi 88. di sambil kuliah, Buya membantu sebuah masjid, Ya, menjadi garin masjid. menjadi garin waktu itu. Ya, garin masjid. Di sana Soro Minang TV agak merinding gitu. Rupanya judul itu tepat ya. Iya. Garin Mas Haji menjadi gubernur. Dan Masya bisa menjadi Allah. sebuah kenyataan. Dan itu menjadi sebuah kenyataan.
apa yang disampaikan oleh beliau semuanya Allah sudah atur Ya. sesuai dengan kehendaknya sampai detik ini. Ya, kalau lah mau ditumbuh tidak singgung dan lain-lain. Nah, Biasa ya, disinggung namanya. Pak. ya, nah, saya. Ya. Jadi, ya sedikit di dalam istilahnya rencana di periode kedua, ya. Selama 5 tahun di periode pertama tentu ada ndak sebenarnya sebuah program-program yang dalam tanda petik baik itu fisik atau apapun di Sumatera Barat yang memang harus Buya maju di periode kedua, bisa melanjutkan hal-hal yang baik itu gitu, sehingga Buya punya dasar dan punya dalil yang cukup kuat memang harus dikerjakan, karena memang ini program yang masih menggantung di periode pertama dan di periode kedua harus dilanjutkan dan dituntaskan. Ya, jadi terima kasih kepada Suara Minang ya. Belum sana Suara Minang TV. Suara Minang TV, Ya. Dimas Jabarado. Dan perlu diketahui, Ambo dilantik menjadi gubernur itu tanggal 25 Februari 2021. Kemudian cuti 25 September 2024. Berarti baru 3 tahun, 7 lebih. bulan. Jalan juga sampai Ya, 3 tahun 7 bulan bertugas. Nah, perlu diketahui juga anggaran yang telah disusun tahun 2001 itu telah selesai 2020. Sebelumnya. Ya, jadi kita melanjutkan Ya. kegiatan-kegiatan sudah disusun tahun Ya, 2020 dan mungkin efektif kita baru bisa masuk kegiatan ketika perubahan 2021. Jadi 2021 perubahan, kemudian 2022 yang full 2023. Nah, kemudian 2024 itu pun juga harus berjalan ya. Jadi kalau boleh kecayaan yang visi misi kita itu bisa Ya, jalan, betul. yaitu baru perubahan 2021. Ya, Ya. artinya belum maksimal dari sisi waktu. Nah, walaupun demikian, maka karena memang kita dalam bekerja fokus, maka kita dalam melakukan capaian-capaian. Ya. Di antaranya capaian kita itu adalah kita termasuk satu dari 5 provinsi yang memiliki ketahanan pangan terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Dan kemudian yang kedua, yaitu kita menghadirkan nilai tukar petani kita itu di atas rata-rata nasional. Ya. Dan kemudian juga capaian IPM kita, yaitu kita nomor 6 terbaik di Indonesia. IPM kita, indeks pembangunan manusia. Oke. kualitas. Dan kemudian juga angka kemiskinan kita bisa kita tekan, ya, itu menjadi 4, sekian. Dan kemudian pengangguran Ya. bisa kita turunkan, ya, dari tahun ke tahun ada penurunan dari tahun ke tahun. Ya. Nah, kemudian yang lebih ini lagi adalah bahwasanya walaupun memang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tidak terlalu tinggi, ya, tapi perlu diketahui bahwa tingkat ketimpangan ekonomi atau Gini rasio Sumatera Barat itu nomor 3 terbaik di Indonesia. Tahun 2023. Kesenjangannya tidak terlalu tinggi, Tidak terlalu pincang. Jadi karena apa? Karena memang kita concern dengan kegiatan yang ditekuni oleh 57% itu Sumatera Barat itu pertanian. Ya. Nah, maka itu inilah dampaknya. Dan di samping itu juga kita konsen dengan pariwisata. Dan pariwisata yang kita kembangkan itu pariwisata desa wisata. Ya. Sehingga itu makanya aktivitas masyarakat Sumatera Barat itu ada di desa, ada di nagari. Ya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan Gini rasio kita itu kecil. Iya. Nah, ini berapa capaian-capaian dari segi
apa standar-standar yang ada di di secara nasional. Ya. Yang mengeluarkan itu adalah dari BPS ya. Ya, badan statistik. Badan Bukan di rekayasa ya. bukan direkayasa riset nasional. Dan itu ditandai juga dengan apa penghargaan-penghargaan yang kita terima Ya, dari ya. kementerian. Ya, ya, ya. Nah, maka itu untuk tahun 2025, 2030 Ya. atau masuk proyek kami yang selanjutnya, maka kita konsen untuk pertanian. Nah, ini sangat sejalan dengan apa yang disemangat oleh Pak Prabowo, Presiden yang sudah dilantik 20 Oktober yang lalu. Ya, ya. Ya, nah maka itu Pak Prabowo juga menekankan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Nah, maka itu dengan kita masuk terbaik 5 nasional, nah tentunya akan Ya. kita memberikan kontribusi yang positif untuk Oke. Indonesia. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Ya. Dan nah maka itu kita juga pada saat sekarang ini kita tetap melanjutkan 10% alokasi untuk pertanian. Oh, Bahkan kita ada susun dalam RPJM kita 2025-2045 yaitu hilirisasi pertanian, hilirisasi pertanian untuk pertanian. Jadi supaya memang ini akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat kita. Tidak lagi bahan mentah, tapi juga ada olahan. Jadi nanti punya nilai tinggi untuk dijual. Ada tambahan, ada tambahan kegiatan, Ya, ya. sehingga itu akan menjadi peluang pendapatan bagi masyarakat. Seperti contohnya misalnya sawit, ya itu kita dorong masyarakat bisa nanti produksi red palm oil, sawit merah. Ya. Itu kan bisa dengan alat sederhana, Betul. mereka bisa produksi itu. Nah, ini yang kita dorong. Alhamdulillah dari Kementerian Koperasi beberapa bulan yang lalu juga diberikan sambutan untuk itu. Dan kemudian juga beberapa hilirisasi dari hasil pertanian seperti tomat. Ya. Alhamdulillah di kabupaten kota sudah melakukan seperti untuk membuat saus tomat. Ini di tanah datar, alhamdulillah di Kabupaten juga konsen dengan ini. Dan kemudian juga seperti di Pasaman, kita masyarakat konsen dengan perikanan darat, ya budidaya. Maka kita bangun di sana pabrik pakan. Nah, sehingga dengan sentuhan-sentuhan itu sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara ya pengurangan biaya produksi, menambah peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini dari beberapa sektor-sektor yang kita capai. Nah, untuk ini juga tetap akan menjadi agenda kita 2025-2030 nanti. Nanti termasuk juga infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat sekaitan dengan gedung budaya dan kemudian juga sekaitan dengan gedung olahraga kita. Walaupun sebelumnya kita juga dibangun gedung olahraga di Kota Solo misalnya. Kenapa? Di kampung awak dia. Iya. Karena Kota Solo berminat untuk menjadi pelaksana Porprov. Ya, tahun 2025. Nah, proses itu kita bantu untuk itu. Jadi dalam hal ini dan kemudian perlu juga diketahui 2021 kami menjabat. Itu pertumbuhan ekonomi kita kan minus. Minus ya. Kena COVID gitulah ya. COVID, dampak COVID. Dan kemudian juga 2023 akhir, maka kita terjadi juga beberapa bencana musibah. Musibah besar. Ya, 2024 ya juga terjadi beberapa letusan Merapi, banjir, kemudian longsor, dan ini juga membawa dampak yang luar biasa. Banyak jalan kita yang putus. Dan kemudian yang lebih parah lagi adalah itu jalan Lembah Anai. Ya betul. Ya, terputus. Ke atas ya. Nah, maksud itu dari perencanaan-perencanaan yang sudah kita koordinasikan dengan kementerian sebelumnya untuk tahun 2024 itu kita dapat dana lebih kurang 500 miliar untuk impres, maka sebagian dialihkan untuk menyelesaikan beberapa hal-hal yang prioritas pada tahun 2024 ini. Dan sehingga tersulut ke arah itu. Walaupun demikian juga berapa infrastruktur kita juga tetap jalan. Jalan-jalan kita di provinsi
terjalan walaupun memang masih ada yang Ya, mesti betul, kita betul, tingkatkan ke depan, dan inilah yang juga menjadi agenda-agenda selanjutnya. Nah, termasuk juga sekaitan dengan irigasi. Betul. Nah, irigasi sudah kita mulai, apalagi kemarin 2023 pesisir selatan, Ya. yang kemudian juga daerah tanah datar, Agam juga banyak yang kena rusak irigasinya, dan sebelumnya juga irigasi juga banyak yang belum tersambung dari primer ke sekunder, sekunder ke tersier gitu. Dan kita sudah mulai juga konsen 2023. Kenapa? Karena kita konsen dengan pertanian. Ya. Dalam hal ini adalah pembenahan irigasi. Maka jadi tahun 2024 dan juga tahun selanjutnya, nah ini juga menjadi bagian yang kita konsenkan ke depan, pembenahan irigasi. Dan sebelumnya juga ada menyedot berapa anggaran kita untuk seperti di Tapan. Ya. Biasanya ada, kemudian juga di Kabupaten Solo. Ya. Perlu diketahui juga ya, irigasi Kabupaten Solo juga kita bangun. Dan kemudian juga dari di Kabupaten Pasaman Barat, dan kemudian juga Pasaman, kemudian Agam, dan beberapa daerah lain. Jadi memang kita tetap lakukan, tapi memang kita akui ini masih perlu dukungan anggaran-anggaran yang lebih banyak lagi, karena kebutuhan dan kepentingan kita juga banyak. Karena hal itu, dengan beberapa peristiwa tersebut, ya maka inilah beberapa agenda-agenda ke depan yang mesti kita maksimalkan Di periode kedua. ya dalam rangka untuk pelayanan Masyarakat. Sontal ya. Lah banyak lah gua ompret. Coba-coba ompret. Mana tahu Buya. Buya pengen minum dulu. Iya. Kabarnya Buya mengece itu agak karya lo kerongkongan. Iya. Kalau kan dari Mentawai, jadi lagi Ah. itu bisa fresh sontal. Oh, boleh. Ya. Boleh. Ya, silakan ompret. Oke, Buya mohon izin Buya. Silakan. Dusana Soro Minang TV, terima kasih banyak yang menonton. Rato-rato dari Batam Buya. Oh, Batam ya. Batam. Pendengar setia di Batam ya. Pendengar setia di Batam, tapi memang secara garis besar kami bukan hanya di Batam. Batam ya, alhamdulillah. Ada salah satu pemirsa kami bahkan melado di Kanada. Oh, subhanallah, luar biasa ya. Iya. Di Kanada ado, di Australia ado, untuk di Jawa ado. Oh ya. Tapi kalau kami live di Batam, yang dari Solo, dari Batu Sangka pun hadir. Iya, pastilah. Ah. Iya. Karena kerinduan dengan suara Minang ya dari Batam ya. Luar biasa. Serantau. Jadi sebelum ompret mapo, ya kami main-mainlah ke Sumatera. Oh iya, alhamdulillah, pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung, mencari situasi kampung halaman Ya, insya Allah, untuk dimusyawarahkan di rantau, enak. Iya. Mohon izin Buya. Iya, silakan. Donald bin Rajab, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV mantap. Terima kasih Pak Donald. Ya. Bu Des Manis, Assalamualaikum Buya. Salam ka Buya Pak Os dari Waalaikumsalam anak Rantau warahmatullahi Minang yang Masya Allah. pernah turun Jo Buya banjir bandang dulu. Orang Gunjung Limo go Buya. Limo ya, Nah, alhamdulillah. Waktu masih wakil wali kota kalau nggak Oh, salah. di kota ya. Di Padang. Padang ya. Nah, dari Sudirman Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim Waalaikumsalam salam sama warahmatullahi Pak wabarakatuh. Gubernur Pak Os. Insya Allah. Raja Bana. Ya. Johannes Imam Pedro. Boys. Oh, anggota Penonton juga ya. ya. Dari Batam ya menonton. Batam ya jauh ya. Menonton Murobi. Menonton Murabi. Menonton Murabi kan. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan Sumbar sebagai contoh terbaik. Amin, Suara amin. Minang TV tetap jaya. Amin. Amin. Ibu Alforzayeti, Assalamualaikum Buya, Bengkong hadir. Oh, Bengkong Batam ya. Orang Sulawesi Selatan tuh. Orang Solo Selatan. Iya. Masih katik S3 aja baru ya. S3 ya. Itu luar biasa ya. Memang Estigo banyak mengikuti suara Minang Batam lo ya. Masya Allah. S3, PKDP, PKDP, ya. itu nang jale-jale itu. Alhamdulillah. Iya. Ada cie yang Ambo pengen tanyakan Betul ya. Silakan. terkait dengan dulu pernah waktu zamannya Pak Jokowi. Ya. Sumbar itu adopsi PSN, proyek Oh, stabilitas. PSN ya. Nah, itu bak lanjutannya. Ya. Ya kita kan memang mencari potensi dan kemudian kita berusaha untuk mengembangkan. Karena memang pasan dari banyak pihak kan gitu. Iya. Bagaimana kita menggerakkan investasi. Iya, memang. Ya. Nah kemudian tentu dari potensi-potensi yang ada kita coba komunikasikan ke Ya. banyak pihak. Iya. Dan memang kita telah sampaikan Ya. secara tertulis. Ya, tapi kan itu
izinnya kan belum. Ya. Izinnya kan belum, dan barangkali mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin dikomentar oleh masyarakat. Dan selama Ambo menjabat sebagai wakil wali kota ya, atau wakil ketua DPRD 2000 sampai 2009, wakil wali kota 2009 sampai balik, dan wali kota 2005 balik sampai 2021. Ambo rasa Ambo belum pernah menzalimi masyarakat lah. Masya Allah. Dan justru ketika kita membangun, maka kita ajak masyarakat. Kita membangun pasaraya, Iya. kita berdiskusi dengan masyarakat. Kita mulai dengan makan bersama, berakhir juga dengan makan bersama. Kemudian juga kita menata Pantai Padang, alhamdulillah, Luar biasa. dan tanpa ada darah setetes pun, ya itu bisa kita lakukan. Nah, maka kalau ini track record kita dalam bangun. Nah, maka itu apapun yang akan kita lakukan itu sudah menjadi prinsip bagi Ambo, maksudnya tidak akan menyesarakan masyarakat dan kemudian tidak akan menzalimi Nah, masyarakat. itu sebenarnya meningkatkan taraf hidup. Nah, maka itu ya permasalahan-permasalahan kan bisa dibicarakan, didiskusikan. Tidak akan mungkin kita akan mengusir, ya, apalagi di kawasan itu sudah ada untuk pemukiman. Nah, ini kan sudah ada untuk pemukiman. Maka namun kalau mau ada pemukiman, tidak ada peruntukannya, ya berarti tidak ada pemukiman itu. Dan kemudian kemudian di mana hak-hak masyarakat, apakah hak adat ataupun yang lainnya, ya tentu ini adalah suatu hal yang memang harus kita dengarkan dan harus kita bicarakan, dan kemudian harus kita cari solusinya. Jadi melihat dari apa yang kita lakukan selama ini, maka saya itu saya tidak akan mungkin kita akan melakukan menzalimi, akan mengusir, apalagi akan menghilangkan hak-hak daripada warga masyarakat yang ada di sana ketika memang itu aturan memungkinkan untuk itu. Jadi maka saya itu kepada warga masyarakat di mana saja berada, kalau memang ada hak masyarakat, maka justru saya harus tampil. Dan bagaimana apa yang saya lakukan ketika wali kota Padang. Ada barangkali mungkin ada tanah 765 hektar di kota Padang dulu, maka saya jadikan poskonya itu wali kota Padang untuk melindungi hak masyarakat dan kemudian juga untuk memperjelas tentang hak itu. Jadi maka saya itu ya, ketika ada hak masyarakat maka dipastikan itu akan kita berikan. Justru sekarang ini Ambo pun mempersiapkan struktur OPD dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Itu masalah tanah di Sumatera kan banyak permasalahan tanah. Apalagi pada masa Orde Baru, banyak tanah-tanah masyarakat yang diambil karena dengan kekuatan. Nah, itu sekarang ini masyarakat mengajukan dokumen-dokumen yang segala macamnya. Itu sekarang ini permasalahan itu yang banyak muncul di Sumatera Barat. Nah, untuk itu saya membentuk dinas khusus untuk itu, yaitu Dinas Pertanahan. Kenapa? Karena Terlepas dari tugas BPN. Beda. Kalau ya? BPN kan cuma hanya membuat sertifikat, Legalitasnya ada, legalitas. ya? Tapi kadang-kadang kan juga enggak jarang juga sudah sertifikat keluar dan keluar lagi kan begitu. Nah, kalau itu inilah yang kita kita bantu, kita clearkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum sementara mereka juga mereka dalam keadaan miskin, maka itu alokasikan anggaran untuk membantu mereka untuk mendapatkan tentang hak-haknya melalui prosedur hukum. Jadi maksud itu ini yang kita lakukan di Sumatera Barat. Jadi maksud itu saya bisa pastikan pembangunan yang akan kita lakukan ke depan, maka tentu akan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada, akan mempertimbangkan hak-hak daripada rakyat masyarakat, apakah namanya hak personal ataupun juga hak wilayah, dan kemudian juga sesuatu yang memang tidak bertentangan dengan hukum. Seperti yang sudah saya lakukan ketika membangun pasaraya, yaitu kita lakukan dengan musyawarah, kita lakukan dengan kebersamaan. Jadi intinya kita akan tetap melakukan pembangunan Sumatera Barat, ya, sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Buya, Sumatera Barat itu kan secara garis besar fokus kepada pertanian dan pariwisata, betul ya. termasuk perkebunan.
untuk dimotong tempo. Apalagi kita selinear dari atas sampai ke bawah loh. Alhamdulillah. Presidennya Pak Prabowo, Ya. gubernurnya Insya Allah Buya untuk periode Amin, kedua, amin, dan amin. mudah-mudahan bupati wali kota dan ada di Sumatera Barat yang tetap Salaris. linear KT. Ya. Apakah ada keinginan secara menyeluruh untuk Sumatera Barat kita tidak hanya terfokus kepada pertanian, perkebunan, dan juga pariwisata, mungkin mengundang investor asing untuk berinvestasi, Ya. bukan hanya di sektor yang Abu Sabi itu saja. Ya, kita perlu tahu ya, mungkin kepada warga masyarakat di mana saya berada, perantau juga, perlu ketahui bahwasanya PAD daripada pemerintah Ya. Provinsi Sumatera Barat ini itu tidak mencukupi, Iya, betul. apalagi kabupaten kota. Iya. Ya. Tidak ada satupun kabupaten kota di Sumatera Barat yang PAD-nya itu di atas belanja pegawai. Ya, ya, ya. Semua kabupaten kota di Sumatera Barat PAD-nya itu di bawah belanja pegawai. Iya, iya. Biar rutin lah istilahnya ya. Dia rutin pegawai. Betul, betul. Ya, apalagi sekarang ini ada tambahan-tambahan pegawai lagi. Iya. Nah, waktu ini akan menyedot lagi anggaran. Itulah makanya dan satu-satunya pengelolaan keuangan yang belanja pegawai di bawah PAD ada provinsi. Oh. Di provinsi lah yang belanja pegawainya itu di bawah PAD. Iya. Di bawah PAD. PAD itu 2000. PAD lebih tinggi. PAD lebih tinggi. Jadi- Artinya kita punya celah untuk alokasi anggaran. Iya, betul. Walaupun itu walaupun keadaan seperti itu, tapi itu tidak mencukupi. Iya, iya, iya. Nah, maka saya itu untuk menggerakkan pembangunan Iya, betul. di Sumatera Barat, di samping kita mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, maka mau tidak mau memang kita harus mengajak pihak ketiga Iya. Dari untuk luar lah dalam tanda petik ya. berinvestasi. Pihak Ya. ketiga itu bisa macam-macam. Ya. Iya, iya. Ya, dari luar Sumatera Barat tentunya, Betul, bisa betul. perantau-perantau kita. Nah, Alhamdulillah perantau-perantau Minang kan di Batam kan banyak juga yang sukses ya. Iya kan? Banyak juga yang sukses. Bahkan sedekah banyak juga perantau Minang di samping punya usaha di Batam, Amin, punya sukses. usaha di Malaysia, Iya. di Singapura betul, kan. betul, betul. Karena saya tahu itu. Iya, 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 iya. Karena saya sering ke Johor Iya, kan, kita iya, ketemu dengan perantau-perantau di sana. Sama Uni apa namanya Dia, yang dia kalau itu ya Boris. Ah, ya. Iya, Boris, ya. nah kemudian juga di Singapura gitu kan. Iya, iya. Jangan-jangan mungkin Pak Fred sama Pak kan juga punya di sana kan. Nah, dia waktu itu kita ajak itu. Iya, iya. Nah, dan kemudian juga perlu diketahui juga investasi itu tidak mesti besar-besar juga. Ya, betul. Nah, dan ada suatu keunggulan kita masyarakat Minang ini Iya. yang berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Dan itu menjadi potensi luar biasa. Ya. Itu emosional nagari, Hubungan dan kedekatan ranah dan rantau. ranah dan rantau itu sendiri. Dan tidak sedikit Ya, betul. dana dari rantau mengalir ke nagari, ke desa-desa di Sumatera Barat ini. Ya, ya, ya. Itu tanpa sepengetahuan kita di provinsi, Iya, memang. tanpa sepengetahuan di kabupaten kota. Iya, iya. Kita bukti nanti ketika lebaran saja. Oh, Iya. Ketika rayo, itu lihat ketika rayo. Itu udah bagaimana tuh? Harga daging yang paling tinggi ketika rayo Sumatera Barat. Allahu Akbar. Tapi ketika warga membeli daging, tidak ada yang berteriak ada mahal. Kenapa? Karena perantau pulang mau piti gitu. Terus anaknya mau piti pulang gitu kan. Ini bukan saya itu, Iya. ya. Dan kemudian juga sekarang ini juga banyak juga apa tuh perantau-perantau kita yang bangun hotel juga banyak sekarang ini di Sumatera Barat, Iya. ya. Nah tentu tidak terlalu kemungkinan juga siapa yang akan berinvestasi. Iya, betul. Seperti kita sedang membangun komunikasi yang intens dengan keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Iya, betul. ya, Betul. di Arab Saudi yang keluarga itu ada di Turki ada, Ya. Malaysia ada, Indonesia ada, di Arab Saudi ada, Ya. dan di Indonesia ada. ya. Nah waktu itu baru kemarin itu Dr. Khalid Bahjat, Anak. Oh, bukan. cucu Cucu, ya. datang ke sini Ya. memastikan proyek apa yang akan bersangkutan berinvestasi. Waktu itu kan ada perencanaan membeli pulau, Iya, iya. ada kerjasama Iya, untuk betul. pariwisata. Iya. Nah sekarang udah kemarin datang. Ini sebelum Pak Zainal, Iya, iya, iya. Zainal Wafri datang ke sini, Iya, iya, iya. ya malam saya ketemu malam dan tadi berangkat kembali ke Kuala Lumpur. Oh. Ya, jadi luar biasa.
Itu makanya dengan pemberian nama Masjid Raya Sumatera Masjid Barat Raya Syekh Sumatera Ahmad Khatib, maka itu mengikat emosional. Emosional. Menumbuhkan Emosional rasa keluarga. nasionalis lah ya. Ya, keluarga daripada Syekh Ahmad Khatib. Jadi dan itu diantaranya. Mudah-mudahan mohon doa Ya, kepada amin. masyarakat. Nah, itu diantaranya. Dan kemudian juga kita juga terbuka untuk investasi dari mana saja, Ya, ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya, Ya, betul. tadi termasuk tadi di luar pertanian ya, di Ya. perhotelan. Betul, Ya. perhotelan. Ya justru ketika saya masih ingat betul ketika saya mengajak pihak investor membangun Hotel Santika. Oh, Itu tawaran saya adalah ketika saya lalu Kota Padang, silakan bangun, maka nanti saya akan isi hotel itu. Salah satu event yang saya tawarkan itu adalah event Penastani. Iya, iya, Penastani. Penastani menghadirkan Tahun ke Padang. 2022, sebetulnya itu 2019 Iya. sebenarnya. Dan itu cara kita. Dan ini saya mengajak lagi para investor ini untuk berinvestasi di Sumatera untuk membangun hotel dan kemudian juga yang punya ballroom kapasitas 4.000 sampai 5.000. Nanti saya akan isi 2027 nantinya. Event secara nasional. Maka waktu itu kita harus siapkan event-eventnya. Dan sudah lobby di beberapa organisasi Ya. yang akan hadir nanti 4.000 sampai 5.000 orang. Nah, sila kita persiapkan. Sekarang 2024, Ya. 3 tahun lagi kan. Iya, betul. Nah, mungkin mereka mulai perencanaan 2024 ini, ya nanti mungkin bangun mungkin pertengahan 2025, 2026 selesai. Iya. 2027 kita isi begitu. Ini maksudnya itu sehingga memang kita tidak hanya menyuruh mereka untuk berinvestasi, ya. tapi juga kita punya kewajiban untuk bagaimana membantu. 1,5 triliun lebih kurang, Oke. itu hilirisasi dari sawit. Nah, Hilirisasi Itu, sawit ya. itu akan membangun biodiesel, Iya, iya. ya di alhamdulillah ini udah mulai groundbreaking. Ya. Nah, jadi jamin-jamin gitu. Bahkan saya sampaikan kalau memang saya akan beli nanti biodieselnya untuk bisa mobil-mobil kita pakai itu di Sumatera Barat gitu kan. Jadi harus begitu, harus ada jaminan, harus ada dukungan kita sehingga Berkelanjutan. investasinya itu terjamin dan mereka bersemangat kan begitu. Nah, mungkin hanya suruh berinvestasi, kemudian setelah berinvestasi Wah, maka dicari aja kan? Ya. Ya mungkin. Kita ingin mereka sukses juga. Betul, betul. Ya, sehingga juga mereka bersemangat untuk berinvestasi di Sumatera. Maka untuk itu 2027 kita minta ya silakan mulai. Nanti saya akan isi nanti setiap bulan saya akan isi dengan event nanti. Ya. Memang Sumatera Barat itu Iya. dari 2 tahun ke belakang menjadi tujuan MICE. Iya, betul. Itu betul, pariwisata tadi. Iya, untuk pariwisata. Pariwisata kan orang Jadi ada ramai. MICE dibuat tapi mendukung pariwisata. Akhirnya ekonomi UMKM tumbuh. Ya, kita dukung dengan event-event itu. Nah, kemudian juga kita juga mendukung untuk investasi dari kemarin kita ke Kamboja Iya. dan kemudian juga ke Malaysia juga kita ajak juga usaha dari Malaysia dan termasuk juga saya kemarin ke Chengdu, China. Ya. Juga mengajak juga beberapa investor di sana untuk investasi di sini. Ya. Artinya adalah memang secara umum pemerintah Sumatera Barat sangat welcome dengan seluruh investor yang berasal dari luar. Artinya bukan hanya investor dalam tanda petik asing, tapi perantau itu pun sendiri Perantau juga ya, Pak, sangat berpotensi Iya. untuk membangun kampung Iya, perantau kita juga banyak luar negeri. Iya, betul. Ya, banyak luar negeri. Ya. Di sana Saudara Minang TV kita lanjutkan berbincang dulu ya dengan 1-2 pertanyaan lagi. Lah 30 minit lebih ada nak Uya ya. Tadi kita kan menyinggung berbagai macam keberhasilan seorang gubernur di periode 2021 sampai 2025 Buya Mahyildi yang insya Allah beberapa titik pembangunan akan dilanjutkan visi dari 2021 tadi di periode kedua. Ya, kami tadi Buya berbicara infrastruktur. Kita menyadari memang Sumbar tentu PAD tidak terlalu banyak. Dan itu dibagilah sekian banyak kabupaten kota yang Sebelah Malay. Barangan tuh sini dan dapat masuk kasar. Jujur Buya, waktu beberapa bulan yang lalu kami dengan Gunung Kanduang
Kota Batam memberikan bantuan ke daerah-daerah yang mendapat bencana kemarin, yaitu Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam itu sendiri. Nah, setelah itu biasalah kita tentu touring sedikit, mencoba menjelajahi kampung halaman dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Nah, sang nenek Buya, kalau bisa Buya membantu menjawab dan mengklarifikasi dan kedepannya seperti apa di Buya antara Lintau sampai Pekumbu itu, kan ambo yang boktor Buya tuh. Betul. Karena induk-induk esen sadoga bundo-bundo sadoga di belakang kan. Tentu awak nu boktor antar kota antar provinsi. Nah, jadi memang kondisinya memang cukup parah. Cukup parah, mungkin kalau boleh dibilang berpuluh-puluh kilo lah. Sehingga awak membawa oto hanya 20-30 km per jam. Dan sebenarnya seperti apa sih dalam status jalan itu? Betul, status jalan itu, dan seperti apa nanti ke depan kita berbicara ke depan lagi, tidak berbicara yang sudah lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan jalan penghubung antara dua kabupaten kota tersebut. Jadi memang ada jalan di Sumatera Barat kan ada tipe 3 ada jalan kewenangan kabupaten kota, ada kewenangan provinsi, dan juga ada kewenangan nasional. Nah, maka itu untuk jalan-jalan yang disampaikan tadi dari Payakumbuh ke Batu Sangka, itu memang adalah kewenangan dari provinsi. Dari provinsi. Jalan provinsi, Dan berapa saat yang lalu kita dapat laporan dan kita langsung turun ke lokasi. Sudah lokasi. Kita turun ke lokasi tahun 2023. Dan memang ada perencanaan untuk jadi rusaknya jalan itu ada penyebabnya. Ya, kenapa? Yang pertama itu jalannya adalah jalan kelasnya berbeda dengan tonasenya. Jadi over. Ya kan? Over. Saya sudah periksa. Saya sudah periksa tambang yang ada sepanjang jalan itu. Galian C di sana itu, dan yang mana galian C yang ada di sana itu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tol yang ada di Riau. Dari situ. Dan sudah periksa, bahkan waktu itu saya sudah mau tutup perusahaan itu. Kenapa? Karena dia tonasenya kendaraannya itu di atas sudah izin. Nah, maka itu ketika kita coba bicarakan dengan beberapa perangkat-perangkat di daerah itu, maka mereka mengatakan jangan ditutup dulu, Pak. Kenapa? Karena ditutup nanti bagaimana tentang kami di sini. Jadi maksud itu ada dalam tanda kutip pihak-pihak yang memang memanfaatkan itu, dan kemudian itu diakui sendiri dalam pertemuan saya dengan ini masyarakat. Nah, maka itu dalam rangka untuk penanggulangan pembangunan jalan itu, maka tidak bisa hanya dengan menyiram dengan dengan aspal biasa. Tambal sulam gitu tidak bisa. Maka itu harus beton. Nah, kualitas jalan harus beton. Nanti itu tetap kita akomodasi karena juga ada kepentingan nasional yang ada di sana, dan kemudian juga ada kepentingan sebagian masyarakat di sana, mungkin adalah kaitan kerja Nah, ini kan pertimbangan kita semuanya. Nah, maka dalam hal ini perlu ada perencanaan yang matang untuk itu. Nah, dan itu sudah kita buktikan. Ada berapa ruas, ada berapa kilometer yang sudah kita bangun di daerah itu yang dalam beton. Nah, kita mau lanjutkan beton itu. Nah, yang lalu seperti saya katakan tadi dalam impres itu yang kita usulkan. Nah, cuma karena memang ketika impres itu ada yang lebih urgen ketika kerusakan jalan di Lembah Anda yang kemarin, maka dana itu sebagian tertarik ke sana. Kenapa? Karena yang namanya impres kan dana pusat. Dana pusat. Dan kemudian yang melaksanakan kegiatannya pusat. Nah, waktu itu untuk Lembah Anda ini tidak kurang daripada 500 miliar perbaikan jalan untuk perbaikan pelebaran.
perbaikan supaya bisa lewat mobil. untuk lewat. Sekarang kan masih kerja. Ya, ya, ya. Ya, sekarang apa buka tutup. Ya kenapa? Lagi pengaspalan kan? Ya, Nah, ini maka itu ini tersedot ke sana. Itu yang saya katakan tadi. Ya, ketika tadi bencana maka apa yang sudah direncanakan tersedot ke arah itu. Nah, namun dari laporan dari kepala dinas beberapa hari yang lalu di BMC KTR, insya Allah akan ada nanti berapa ruas jalan yang akan kita bangun oleh perubahan 2024 ini. Oh, di PDP tahun gini ya? Perubahan, nah, termasuk dari dari Baso ke Busangkar, termasuk juga dari Alaban tadi yang ke Lintau. Nah, jadi maksud itu sebagian sudah kita lakukan. Nah, ini kita mau maksimalkan. Jadi memang tak mungkin kita dalam waktu karena memang jalannya panjang, secara bertahap tentunya kita lakukan. Artinya enggak model bin salabin gitu, rendah biaya. Ada perencanaan. Ada sebuah perencanaan. Dan kemudian juga yang mau kita bangun kualitas jalannya adalah yang lebih baik. Karena jangan sampai di situ variasi masyarakat juga kan. Jadi banyak pertimbangannya kan. Jadi ibaratnya sederhana. Dalam tapung Itu makanya karena kita mempertimbangkan juga harapan masyarakat dan kemudian mempertimbangkan juga untuk kebutuhan untuk mensuplai kebutuhan di Riau, untuk tol di Riau, dan kemudian juga mempertimbangkan dari itu. Makanya udah perencanaan jalannya yang kualitasnya lebih baik. Jadi begitu. Nah, untuk perencanaan jalan kualitas lebih baik ini, maka tentu juga tidak sedikit anggaran untuk itu. Iyalah. Nah, inilah APBD provinsi saya udah kita kawan kuat. Nah, alhamdulillah dari pusat itu juga merespon baik. Itu makanya tahun perubahan ini akan ada, yaitu lebih kurang nanti ada kira-kira di bawah 6 atau 7 miliar lah. Nanti kan ada nanti di sana itulah nanti akan ada anggaran untuk itu. Dan kemudian juga beberapa ruas yang lainnya. Nah, termasuk juga apa yang kemarin juga ada dibawakan juga kaitan dengan Padang Luar ke Malala, kan? Kan gitu. Itu sempat heboh, ternyata bukan di situ lokasi. Iya, jadi yang pertama pada waktu itu jalur kita di Lembah Anai belum difungsikan. Maka itu kita akan aktifkan. Dan memang jalur dari Padang Luar ke Malala itu bukan untuk angkutan yang yang di atas rodanya itu dua sumbu gitu kan, dua sumbu. Sementara kendaraan yang lewat di sana begitu. Nah, pada waktu itu kita mau kerjakan, nggak mungkin kita kerjakan. Kenapa? Lembah Anai orang sana bekerja, dan kemudian kalau itu kita kerjakan pasti akan tertutup. Betul. Akan panjang lagi teriakannya kan. Nah, maka itu dari pertimbangan itu. Nah, setelah Lembah Anai sudah berfungsi, tidak bisa kita fungsikan. Itu makanya kita luar biasa ya dukungan daripada Kementerian PUPR, dan khususnya adalah Balai Jalan dan Balai Sungai yang bantu kita luar biasa. Sehingga mereka bergerak cepat, dan saya ketika pembangunan jalan di Lembah Anai lah saya lihat, waduh, luar biasa peralatan-peralatan yang digunakan itu yang belum pernah kita lihat, tapi ditampilkan di sana. Artinya begitu serius dari kementerian. Nah, setelah itu difungsikan sebahagian, saya buka tutup, baru kita mulai kerja gitu. Ada penimbunan, kemudian ada sebagian sudah ada yang di aspal sekarang ini. Nah, maka kan tadi kembali lagi kita ketika kita prioritaskan di Lembah Anai, maka ada sebagian anggaran di sana tersedot di sana. Ini yang barangkali kan perlu difahami oleh masyarakat. Betul. Bukan kita tidak memperhatikan dan tidak menjawab itu. Ketika itu tidak ada, seperti misalnya awal saya 2021 menjabat. Waktu itu adalah jalan dari Si Junjung sampai Utu Sangkar. Itu kan heboh juga pada waktu itu kan. Udah selesai itu. Tahun 2001 sudah bangun sekali. 2022 selesai. Jadi maksud itu artinya karena memang ada skala prioritas yang kita dahulukan seperti itu. Kan sempat juga tanam juga jago tanam nggak apa-apa. Kita begitu bagi kita ada masalah dan tapi perlu difahami oleh masyarakat dengan seperti itu. Maka itu insya Allah untuk tahun 2025 2030 nanti kita juga infrastruktur juga akan kita jalan. Irigasi juga menjadi agenda kita. Kenapa? Ini sangat sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo sendiri. Oke, Dul Sana Soro Minang TV
jujur banyak betul viti-viti di TikTok berhubungan dengan jalan yang dimaksudkan Iya. yang dibicarakan oleh Buya tadi, sehingga saat Ambo Soro Minang TV dengan kawan-kawan berbincang-bincang, Buya punya kesempatan mendapatkan jawaban yang utuh. Insya Allah. Tentu insya Allah memberikan sebuah edukasi bagi kita, banyak hal-hal yang menjadi suatu prioritas. Ya. Dan selanjutnya, kalaupun ada, kepeng itu tidaklah cukup. Ya. Nah, tentu bertahap juga proses pembangunan itu. Ya. Aku jangan lupa ide Buya besok. Itu pasti itu. Bukan kok jangan lupa pilih Buya bisa. Kan pembangunan itu berkelanjutan. Iya. Bukan, kadang ada orang berpikir ganti pemimpin, ganti kebijakan. Kalau itu tidak berkelanjutan namanya. Betul. Dia berkelanjutan dengan melanjutkan berbeda. Iya. Insya Allah. Ya, terakhir lah ya. Buya Aku adalah lain. cik ya. Cik ya mama, beko cik lo jangan boleh. Oh, cik. Ya, jujur mungkin sedikit berbeda, tapi sebagai seorang yang sangat konsen dengan agama, sehingga orang menobatkan memanggil adalah seorang Buya terhadap Pak Mayaldi itu sendiri, mungkin tidak salah lah buat bertanya ini. Ya. Pada saat Allah memberikan musibah ke kita, Oh. yang berturut-turut 2003 sampai 2024, Ya. itu banyak analisis dalam konteks agama di perantauan, kadang-kadang di masjid didapat ya. Ya. Pak Sab, insaf lah kampung itu dicek. Ya. Di Sumatera Barat tuh kini data LGBT lah segala macam cukup tinggi. Patutlah musibah itu datang juga ke kita gitu. Cubalah apa yang bisa kalian perbuat. Itu namanya cek ndak suku awak dah orang lain gitu. Lain, ya. Inyolah yang tahu sebagai seorang ahli agama dan juga berada di pemerintahan. Konsep di dalam rangka bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang betul-betul sesuai dengan filsafah itu, apa namanya? Adab bersandi syarak bersandi ketaulah, terutama ke anak-anak muda. Yo supaya awak jujur sambil bau duit tu ya tu, busana suku kita yang lain, itu nanya kece engkawak gitu. Nah, apa komentar dia tentang hal Ya. itu? Dan kira-kira apa solusi untuk di masa yang akan datang untuk generasi muda itu? Kalau kita berbicara masalah LGBT, bisa orang menghitung ya jumlah sekian. Ya. Sekian itu tidak bisa dipercaya itu. Oh, okay. Kenapa? Betul. LGBT ini tidak terbuka. Ya, Iya, betul. Ya, ini perlu dicatat juga. Itu yang menjadi garis bawah, karena itu bukan tidak terbuka dan tidak ada pengakuan. Itu makanya. Ya. Nah, apa ada itu? Sekira itu Ya, pastilah. Betul. Itu memang ada penemuan-penemuan di lapangan ya. Aku saya itu banyak berapanya jumlahnya itu. Ya. Saya kira itu sangat terjadi perdebatan. Ya. Kenapa? Karena ini saya sekarang ini dengan tim, dengan beberapa teman-teman kita di Sumatera Barat ini, baik di dalam pemerintahan ataupun juga di NGO yang aktif dengan itu, mereka bercerita nggak mudah untuk mengungkap seseorang itu LGBT. Sama dengan HIV/AIDS. Ya, karena ini kan tidak bisa diberitakan yang terbuka juga. Ya. Maka itu bisa kita ketahui pasti adalah dari orang-orang terdekat. Ya. Ini perlu kita catat. Betul. Ya. Itu makanya ada yang mengatakan ini ya, mungkin kalau mereka punya informasi ya silakan. Bagi kita tidak menafikan juga hal demikian. Ya, kita juga akan tetap bekerja tentunya. Itu makanya justru kita akan melakukan terapi kepada Konseling itu ya. yang sudah kena. Artinya ada bantuan dari pemerintah atau tokoh agama bagaimana melakukan pemahaman bahwasanya ini ada Nah, iya kan itu makanya kan tidak cukup yang hanya disesali. Betul. Tapi yang penting adalah bagaimana langkah-langkah konkret. Ya, betul. Itu kan begitu. Betul. Ya. Nah, maksud itu langkah-langkah konkret yang kita lakukan apa kan begitu. Nah, bagi yang sudah kena, ya, maka usaha itu ini yang harus kita rehabilitasi. Jadi yang saya katakan tadi, kita mempergunakan
bersama dengan banyak pihak untuk itu. Ya. Ada di antara mereka yang bisa kita lakukan pengobatan bagi yang tidak parah betul ya. Mereka alhamdulillah menyadari dan berubah. Ya. Nah, lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan upaya preventif. Ya, inilah yang mesti kita identifikasi. Ya, itu yang sekarang kita kembangkan dari Dinas Pendidikan, kemudian juga Dinas Kesehatan dan yang dinas yang lainnya. Betul. Ya. Bagaimana untuk verifikasi apa tanda-tanda, apa ciri-ciri seperti itu. Nah, ketika kita menemukan tanda ciri, maka dalam hal ini kita segera untuk melakukan tindakan. Ya, sehingga ini tidak berkelanjutan, kan begitu? Ya, ada berapa? Misalnya tanda-tandanya dalam dia laki-laki tapi pakai parfum wanita misalnya. Ya. Atau mungkin juga ada kita runut kesalahan daripada orang tua ketika melakukan pendidikan. Ya, jadi maka waktu itu indikasi. Indikasi ya. Betul. Nah, ketika menemukan indikasi itu maka cepat. Itu makanya Tidak melakukan pembiaran. Kemudian ini yang kita identifikasi, kita ketahui ini yang kita turunkan tim sekarang ini melalui sekolah, melalui kantor-kantor dan melalui NGO yang ada. Nah, sehingga memang kita bisa minimalisir itu. Ya, dan kemudian kita juga kepada orang tua juga kita berikan pemahaman. Dan ini juga seperti yang kata tadi, ini akan juga bisa teridentifikasi oleh orang terdekat, orang tua. Nah, maka itu ini juga orang tua kita berikan pembinaan untuk itu, kita berikan advokasi untuk itu, sehingga nanti mereka juga menyadari dan kemudian mereka juga akan tindakan preventif untuk itu semuanya. Dan dalam hal ini kita di Sumatera Barat di samping itu kita memperkuat, benar. Kita memperkuat tentang pemahaman tentang Islam dan kemudian kita memperkuat, kita mengkondisikan bagaimana masyarakat beramal dengan itu. Itu makanya seperti contohnya kita di Sumatera Barat sekarang ini kita mengadakan pengajian-pengajian yang dikelola oleh beberapa lembaga-lembaga yang lebih fokus ya tentang keluarga, bisa begitu. Bahkan karena kita sudah punya perda tentang ketahanan keluarga, maka ini sekarang ini lagi kita diskusikan dengan akademisi, dengan perguruan tinggi, dan kemudian juga dinas pendidikan dan dinas yang terkait di Sumatera Barat, ya, sehingga kita sekarang ini punya perencanaan ke depan, maka perlu pendidikan tentang keluarga ini kita berikan ya kepada siswa kita minimal kelas 3 SLTA. Dan kemudian yang selanjutnya adalah untuk mahasiswa. Nah, waktu ini yang kita perlu bicarakan dengan perguruan tinggi. Ya, sehingga memang perda kita ini akan bisa terimplementasi secara baik, sehingga akan ada penguatan terhadap keluarga itu sendiri. Karena apa? Karena banyak orang yang pandai beranak. Ya. Tapi mereka tidak pandai bagaimana mendidik. Bukan hanya artinya itu kan klarifikasi berbagai isu di bawah. Secara prinsip apapun itu klarifikasi kepada pemangku kebijakan. Kan itu ya kan. Sebelum berakhir kok adonya kali lalu kok titik lah. Kalau kan Jobuya kok sabananya kalau hanya 60 menit nak kuih. Makon boleh talok kok Fred. Masalah handphone yang enggak talok. Buya aku masuk kampanye kepada Iko wak mancilo lewat ajudan Buya aku dapet tanggal sekian Rasaki di Surau. Iya, Rasaki di Surau. Surau. Buya Surau Minat TV ya. Ya, alhamdulillah. Pernah terbersit dan itu sebenarnya dulu pernah terucap menjadi sebuah pemikiran. Namun kini timbul banyak isu baru. Dan itu agak seksi. Sabananya agak seksi. Dan ikut terkait dengan kondisi alam. Ya. Ibu kota Sumatera Barat akan direncanakan pindah ke sampai lebih tinggi. Pindah di Kota Padang. Karena secara ilmu ilmiah bahwasanya patahan di sesar Sumatera itu sangat gawat.
Dan sampai kini masih menjadi sebuah perkiraan. Perakiraan bukan perkiraan, perakiraan. Karena hanya BMKG yang bisa memperakirakan. Kalau kita tidak bisa. Apakah memang dari pemerintah provinsi sendiri sudah pernah atau masih melakukan semacam kajian studi kelayakan untuk itu? Jadi sampai sekarang ya belum pernah ada pembicaraan topiknya itu di provinsi. Nah, jadi dan klarifikasi Bu dan ya. apa dan justru saya tahunya daripada orang lain atau di media sibuk itu, kemudian di YouTube ada itu apa segala macamnya. Yang kadang-kala mungkin apa pembicaraan seseorang, tapi apa yang itu kita menjadi sebuah viral. yang kita semacam apa di pemerintahan saya kira belum berbicara tentang masalah penanggulangan bencana ada. Itu Bahkan ini saya pergi ke China kemarin ke Chengdu ya dengan perguruan tinggi dan beberapa perguruan tinggi dari Sumatera Barat, maka justru kita ingin menghadirkan lagi apa semacam badan riset di Sumatera Barat bekerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Jadi memang kita himpun betul SDM kita ada di Sumatera Barat karena juga banyak ahli-ahli di UNAN banyak, di UNP banyak, dan kemudian juga di UIN banyak. Kita punya UND, kemudian juga yang di luar provinsi juga banyak. Seperti itu. Dan dalam hal ini apa kita termotivasi ya. Kemarin saya berkunjung ke Chengdu. Sebetulnya ketika saya wali kota dulu sudah pernah diundang juga ke sana. Tapi kebetulan kemarin yang berangkat itu dari Andalas, kemudian dari UNP, dan kita ada di provinsi. Dan mengunjungi betul ahli yang ada di Chengdu itu, ya. Dan kemarin tanggal 30 ini kita undang. Ke apa ke UNAN. 30 besok berarti. Enggak, 30 Oktober kemarin. 30 September kemarin. September kemarin ya. Kita undang. Nah itu udah hadir yang bersangkutan di sini. Nah justru dari pengalaman itu kita belajar banyak sama Cina. Itu Cina untuk kemajuan teknologi tentang apa mitigasi bencana alam dan gempa menurut kita itu luar biasa. Bahkan sudah meninggalkan Jepang. Bahkan mereka sudah bisa mendeteksi itu 18 detik sebelum gempa itu terjadi, mereka sudah bisa mendeteksi. Sudah ada alatnya, dan itu alatnya itu murah, nggak mahal-mahal betul. Ya, nah maka saya itu ini kemudian kita sampai mereka sudah membuat alatnya untuk apa gempa ada, untuk banjir ada, dan kemudian semuanya mereka sudah terintegrasikan itu semuanya. Dan kita di Sumatera Barat ketika ada musibah gempa kita beli alat gitu. Nah ini yang kita beli alat daripada negara lain. Sayang kan? Seharusnya kita juga haruskan itu. Maka itu lembaga badan riset yang mau kita inisiasi ini, kita akan nanti juga kita bisa menemukan peralatan-peralatan yang nanti juga akan bisa kita gunakan cocok dengan daerah kita. Ya, banyak ahlinya banyak di sini. Ya, maka itu ini yang harus kita optimalkan ke depan. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita juga. Jepang berapa justru lebih sering gempa. Tapi saya mendengar sekarang belum ada Jepang memindahkan Tokyo kepada daerah lain. Belum ada kan? Nah, jadi maksud saya itu. Tapi untuk meminimalisasi resiko gempa pasti kita lakukan. Mitigasinya harus kita lakukan. Dan kemudian juga penyiapan masyarakat yang kita lakukan. Nah, tapi untuk pembicaraan, jangankan belum pernah kita membicarakan itu. Close masalah. Aja diulang-ulang ini. Hoax itu. Oke. Tapi mungkin ada yang punya pihak yang mereka punya pikiran seperti itu kan itu biasa-biasa saja. Ya biasa saja. Sehingga bahan diskusi juga bagi pihak-pihaknya ini. Di sana Suara Minang TV tidak terasa hampir 60 menit. Lagi 60 menit ya? Iya, berbincang-bincang juga sebelum kita tutup perbincangan kita dengan beliau sebagai seorang calon gubernur Sumatera Barat di periode kedua 2025-2030 ya Buya ya. Sebelum kita tutup, Buya
ibarat kata orang closing statement lah gitu, dalam rangka kampanye apakah dan segala macam terserah Buya. Yang jelas kami Suara Minang TV dan pemirsa lah tahu banyak sengenek go sia Buya apa namanya kerajaan dan insya Allah apa lain ke depannya yang kemudian kerajaan gitu. Silakan Buya. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Safril juga. Pak Safril dan Pak Fred ya. Jadi memang Sumatera Barat sekarang untuk kegiatan-kegiatan tahunnya itu sudah bertelanjang. Artinya ada yang ditutupi. Nah, ada yang ditutupi. Kegiatan-kegiatan per tahun itu ini bantu kemana sudah ada semuanya melalui apa dashboard pembangunan Sumatera Barat. Silakan nanti lihat itu setiap tahun sudah terbuka. Artinya semuanya. Detik per detik masalah pembangunan. Ya, saya juga bisa evaluasi dari OPD ya real time. Real time. Real time. Ya. Itu makanya dashboard Sumatera Barat cek nanti. Ya. Para warga Malinang di mana saja berada, nah, silakan nanti lihat ya dashboard Sumatera Barat, itulah agenda tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Udah terbuka semuanya. Ya, enggak ada yang tutup-tutupi kan. Nah, maka saya itu nah, untuk ke depan ya tentu dalam rangka untuk pembangunan Sumatera Barat ke depan ya siapa saja nanti akan jadi gubernur selanjutnya, maka harapan kami bagaimana para perantau juga tetap berkontribusi ya baik dalam ide-ide ataupun juga kritikan. Ya, kritikan silakan. Karena memang saya bukan malaikat. Betul. Pemerintah provinsi bukan malaikat. Betul. Di sini banyak manusia banyak kekurangan kan. Nah, justru dengan adanya itu maka terjadi diskusi, masukan kepada kita. Itu makanya saya tidak pernah mengomentari ketika mengkritik. Tidak pernah mengomentari. Betul. Nggak ada terangan ada. Tidak pernah saya mengomentari. Silakan. Jadi Buyaku Samo Danis. Samo Danis. Danis tidak pernah mengomentari kritikan dari lawan politik, tapi hanya membuktikan dengan kinerja. Dan kemudian kita harapkan kontribusinya tetap diberikan untuk Sumatera Barat, ya baik untuk pemikiran, kemudian juga ide-ide, kemudian kritikan-kritikan, termasuk juga dananya tentunya. Itu yang pasti untuk membangun kampung halaman ya Bu ya. Kampung halaman silakan nanti masyarakat rantau di mana siapa minimal untuk negarinya, silakan mau bantu masjidnya, mau bantu beasiswanya, mau bantu sekolahnya, itu terbuka untuk itu semuanya. Dan kemudian juga untuk tahun 2025, 2030 nanti, maka insya Allah kita akan bisa mengadakan yang lebih baik untuk Sumatera Barat. Apalagi ya kita membuat tagline bergerak cepat untuk Sumbar. Bergerak cepat untuk Sumbar. Kenapa? Karena memang kita sudah inline dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke kabupaten kota insya Allah ya. Nah, maka saya itu sehingga ini akan harapan masyarakat ya bagaimana cepat. Sekali inilah satu jawaban untuk ke depan. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan harapan masyarakat. Amin. Ya, sehingga ke depan tadi percepatan dalam pembangunan untuk Sumbar lebih maju. Masya Allah. Amin. Oke, di sana Suara Minang TV secara utuh kita sudah mendapatkan segala bentuk informasi, terutama bagi Dunsana yang masih di perantauan. Mendapatkan informasi-informasi yang sangat berguna dari beliau, baik beliau sebagai gubernur maupun beliau sebagai calon gubernur untuk periode berikutnya. Tentu tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan segala bentuk apa yang beliau sampaikan, memang butuh sesuatu kebijakan yang cukup relevan bagaimana dilanjutkan di periode berikutnya. Apalagi apa yang beliau sampaikan, Sumbar bergerak cepat untuk Sumbar. Bergerak cepat untuk Sumbar. Artinya adalah linear dari atas ke bawah. Nah, itu tagline Buya Pasko. Jangan lupa. Nomornya nomor satu. Lihat lagi koma. Allah itu satu. Kate. Berarti ate ke bawah cie. Insya Allah. Oke, Dunsana Suara Minang TV duduk santai dengan beliau di sela-sela kesibukannya kampanye beliau dalam 1 bulan terakhir, dan itu diatur oleh undang-undang. Tentu sangat banyak kegiatan beliau. Alhamdulillah Suara Minang TV berkesempatan
bisa berbincang-bincang santai dengan beliau sehingga itu hapus banyak sangennya isu yang terjadi di rantau itu bisa diklarifikasi dengan baik oleh seorang Buya Mahyildi, calon gubernur Sumatera Barat periode 2025-2030 itu sendiri. Oke, Ada lagi. jabatannya ya. Pinjam dulu. Enggak batannya Nggak udah. Ini batannya udah pinjam dulu. Pinjam ini enggak batannya udah. Dan paling penting kita mengucapkan terima kasih pertama sekali kepada Buya. Oh, iya betul. Allah menyediakan waktu di tengah padatnya jadwal. Buya semoga sehat selalu Buya. Amin. Ibu terima kasih banyak Allah hadir Ibu. Ada Ibu jangan ada anak Buya yang hadir. Itu yang menjadi support utama Buya untuk menjalankan roda pemerintahan Buya, dukungan keluarga itu paling penting. Oke, siap. Dan kedua kami mengucapkan terima kasih kepada Aroma Kitchen yang ada di kawasan Padang Tape-nya di Tabiang. Tabiang ya. Alamannya dia akan sampai untuk itu kok. Dake jomo saji ambo di garim dulu. Oke, terus aja dia jadi garin waktu muda. Jadi garin kok bukan sebuah konotasi negatif. Tidak, memang itulah jalan hidup Buya pada masa muda. Jadi di sana semua Suara Minang TV, terima kasih banyak telah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Kota santai bersama Buya Mahyildi, garin masjid jadi gubernur. Mudah-mudahan apa yang diimpikan untuk kemajuan masyarakat Sumatera Barat, untuk Provinsi Sumatera Barat menjadi realisasi, dan itu adalah doa kita sadar. Amin. Insyaallah. Demikian Dunsana Suara Minang TV dari Aroma Kitchen Kota Padang. Kami secara live langsung membuat sebuah liputan khusus untuk Dunsana Suara Minang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara kurang awak. Mati lah kamu lah. Bisa subuh di Pekumba, Bang. Subuh, Pak. Kalau kan tak pakai alat kan. Jadi situasi lah. Tidak apa-apa.